Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan melanjutkan dari pemateri pertama, yang mana di kelompok kami membahas tentang uji ANOVA. Nah, jadi laporan statistika ini dibuat untuk membandingkan nilai dari 3 model pembelajaran yang berbeda dan diterapkan pada 3 kelas yang berbeda pada satu materi yang sama. Nah, jadi di kelompok kami ini mengambil data nilai harian bahasa Indonesia dari siswa kelas 9A dengan menggunakan model kooperatif Jigsaw, dari siswa kelas 9B dengan menggunakan model kooperatif TGT, dan dari siswa kelas 9C dengan menggunakan model konvensional atau data fiktif dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Nah, jadi pemateri pertama sudah menjelaskan tentang cara menguji normalitas data dan menguji homogenitas. Nah, jadi berdasarkan pengujian asumsi normalitas data dan homogenitas varians, nah keduanya itu dapat dipenuhi. Maka selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan statistik parametrik, yaitu uji ANOVA satu jalur, yang mana disebut juga dengan one way ANOVA. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan data deskriptif dan pengujian hipotesis. Nah, jadi berhubung tadi menguji normalitas data dan menguji homogenitas data sudah dapat dipenuhi, maka di sini saya menggunakan uji ANOVA satu jalur. Nah, ini merupakan di sini ada data tabel deskriptif, yang mana tabel pada pembelajaran Jigsaw ini memiliki siswa sebanyak 25 siswa. Nah, jadi di pembelajaran Jigsaw ini kelas 9A yang mana di kelasnya memiliki 25 siswa. Nah, jadi nilai rata-rata di sini nilai MIAN-nya itu 80,2800. Sedangkan standar defisiasinya pembelajaran Jigsaw ini memiliki skor 4,11825. Nah, jadi nilai minimum pada pembelajaran Jigsaw ini sebesar 72, sedangkan nilai maksimum di pembelajaran Jigsaw ini memiliki 90,00 skornya. Nah, kemudian di pembelajaran TGT di kelas 9B, nah ini memiliki siswa sebanyak 25 siswa. Nah, jadi rata-ratanya di sini terlihat skornya 77,0800, sedangkan standar defisiasinya itu memiliki skor 4,339. Nah, jadi di pembelajaran TGT ini memiliki nilai minimum itu sebesar 70,00, sedangkan nilai maksimumnya itu 84,00. Nah, sedangkan di pembelajaran konvensional ini di kelas 9C, yang mana siswanya itu terdiri dari 30 siswa. Nah, jadi nilai MEAN-nya itu rata-ratanya 77,8333. Sedangkan standar defisiasinya itu memiliki skor 3,54365. Sedangkan nilai minimum di kelas 9C ini 70,00, sedangkan nilai maksimumnya itu 84,00. Nah, jadi total keseluruhan siswa dari kelas 9A sampai 9C itu berjumlah 80 siswa. Nah, sedangkan total dari nilai MEAN-nya atau rata-ratanya itu 78,3625. Sedangkan total dari standar defisiasinya 3 kelas ini itu skornya 4,14376. Nah, sedangkan total dari ketiga kelas ini nilai minimumnya ini memiliki skor 65,00, sedangkan maksimumnya itu memiliki skor 90,00. Nah, selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan di tampilan deskriptif. Kemudian di sini kita menguji ANOVA. Nah, ini merupakan tabel dari tabel ANOVA.
Nah, interpretasi uji ANOVA satu jalur ini terlihat pada nilai SIK. Ini nilai SIK. Nah, nilai SIK ini memiliki skor 0,014. Nah, jadi karena nilai SIK probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1-nya itu diterima. Nah, jadi kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata skor hasil belajar bahasa Indonesia dari ketiga kelompok pembelajaran Jigsaw, TGT, dan konvensional. Nah, kemudian selanjutnya untuk melihat mana saja rata-rata hasil belajar yang berbeda atau sama dari ketiga model pembelajaran. Jadi kita akan menggunakan tabel post hot test, yang mana itu merupakan uji lanjut. Nah, pada dasarnya post hot test ini atau uji lanjut ini untuk menjawab sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaannya itu model pembelajaran mana sajakah yang berbeda. Nah, maka selanjutnya kita akan menampilkan atau menjelaskan tentang tabel post hot test. Nah, itu akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.